Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Podcast Radar Bengkulu, edisi Kamis 6 Mei 2021. Kami berharap semoga sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Amin. mendapatkan rahmat serta ridho dari Allah dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini. Seperti yang sudah pada hari ini kami akan memberikan informasi selintas terkait dengan hasil dari pilihan tim redaksi Radar Bengkulu cetak yang telah memilih berita-berita yang akan diterbitkan pada hari Kamis 6 Mei 2021. Tentunya bukan perkara mudah untuk menampilkan berita-berita tersebut ke halaman 1, perlu pembahasan di tingkat internal redaksi sehingga berita tersebut layak untuk dimuat di halaman 1. Lagi-lagi kami undang wakil pimpinan redaksi yang begitu ceria dan begitu setia menemani podcast Radar Bengkulu. Beliau adalah Bung Ari atau nama lengkapnya Bung Syariah Muhammadin. Ya. Beliau sangat berperan dalam menentuan berita-berita yang akan ditampilkan di halaman 1 Radar Bengkulu. Bagaimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah. Langsung Sehat. saja dimulai, Bung. Ya, langsung saja. Langsung saja, Bung. Oh. Ya, sahabat, berjumpa lagi dengan kami di Bincang-bincang Podcast Radar Bengkulu YouTube edisi online. Di sini kami menyampaikan informasi awal terkait berita yang akan terbit di Radar Bengkulu edisi cetak pada Kamis 6 Mei 2021. Ya, berita-berita yang kami pilih di sini berdasarkan kesepakatan tim redaksional, benar kata GM Radar Bengkulu online tadi, bahwa penentuan berita halaman 1 itu juga mempertimbangkan informasi yang bersifat umum, bersifat banyak dan mengedepankan informasi terkini di Provinsi Bengkulu. Pada headline kami memilih tentang operasi penyekatan perbatasan dimulai. Artinya di sini satuan tugas dan tim dari jajaran polisi dan TNI akan memulai operasi penyekatan di setiap pintu masuk Provinsi Bengkulu. Lalu juga ada informasi politik terkait berita politik di sini dari Partai Amanat Nasional. Lalu juga ada informasi soal ekonomi. Ya. Lalu ada aksi teman-teman dari mahasiswa menyoroti tentang BBM di Provinsi Bengkulu. Kemudian lagi-lagi dari aparat penegak hukum Polda Bengkulu akan memantau wisata selama Idul Fitri. Terakhir juga ada perkembangan zaman, yaitu tilang elektronik. Saya kira nanti akan kita bincang-bincang santai saja, secara singkat seperti apa hasil dari pemahaman kami di redaksional nanti akan kita bahas di bincang-bincang ini. Ya, itu saja, Bung. Oke, Bung. Sepertinya sudah disampaikan selintas tadi sahabat Radar Bengkulu. Langsung saja kita minta penjelasan dari Bung wakil pimpinan redaksi Radar Bengkulu cetak terkait dengan alasan pemilihan berita HL dan informasi apa saja yang ada di berita HL tersebut. Judul berita HL-nya adalah Operasi Penyekatan Perbatasan dimulai. Nah, Bung, silakan diceritakan, Bung, seperti apa operasi penyekatan di perbatasan ini, Bung. Karena kemungkinan hari ini teman-teman yang mudik mungkin sudah lewat di perbatasan ini, Bung. Kalau misalnya besok sudah nggak bisa lagi ya, Bung, ya? Ya, tadi Gubernur Bengkulu dan jajaran sudah melaksanakan apel gabungan di Polda Bengkulu, Bung. Iya, apel gabungan. Apel gabungan ini menyepakati rencana penyekatan pintu masuk Provinsi Bengkulu. Iya. Jadi disebutkan dalam berita bahwa telah disiapkan sebanyak 2.330 personil gabungan TNI dan Polri OPD teknis mengamankan perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah. Artinya di sini apa? Mulai dari hari Kamis tanggal 6 Mei hingga 17 Mei di setiap perbatasan Provinsi Bengkulu udah mulai dijaga, Bung. Dijaga ya. Mulai dijaga.
pihak Provinsi Bengkulu juga udah koordinasi dengan pihak provinsi tetangga. Alangkah kencang ya Bung. Hampir setiap malam mereka lewat Bung. Sepertinya perlu disekat juga di perbatasan itu Bung. Kalau yang seperti ini cepat Mas. Cepat ya. Ya, kembali lagi maaf sahabat, sedikit gangguan. Ya. Artinya di sini pihak provinsi Bung sudah koordinasi dengan provinsi tetangga, semisal Sumatera Barat, ya, Palembang, Lampung, ya mungkin yang terdekat ya. Maksudnya di sini agar jangan sampai ada upaya dari masyarakat yang ingin menyelinap masuk. Menyelinap. Ya. Mungkin ada upaya dari oknum masyarakat yang terlanjur pergi dari rumah untuk mudik ke Bengkulu atau dari Bengkulu ke luar provinsi Bengkulu. Iya. Jadi mungkin akan ada pencekatan di kabupaten-kabupaten juga, nanti di tujuannya kemana akan ditanyakan seperti itu Bung ya. Iya. Teknisnya kita lihat saja nanti. Namun menurut dalam berita ini Kapolda menegaskan bahwa tidak ada namanya kelonggaran. Artinya di sini memang sangat ketat sekali Bung ya. Iya. Tujuannya bukan apa-apa, juga untuk menekan lonjakan virus corona yang dikhawatirkan akan timbul ketika adanya arus mudik ini Bung. Iya. Berarti tidak bisa main-main ini Bung ya? Ya. Sebab petugas yang dikerahkan juga tidak sedikit Bung. Ada 2.330 personel gabungan TNI dan Polri Bung. 2.330. Banyak Bung. Banyak sekali itu. Berarti kalau di Provinsi Bengkulu ini ada berapa pintu masuk nih Bung? Ada 5 Bung. 5, ada ya? 5 pintu masuk yang akan dijaga super ketat. Bengkulu Lampung, Bengkulu Sumbar, Sumsel, ya. Bengkulu Sumbar, lalu Bengkulu apa lagi? Bengkulu Lampung, Bengkulu Sumsel, Bengkulu Sumbar, Lampung, Sumsel, Sumbar, sama mana lagi Bung? Intinya seperti itu Bung ya. Artinya di sini petugas jajaran dan pemerintah provinsi benar-benar menjaga menekan lonjakan COVID-19. Ya, semoga saja upaya ini benar-benar membuahkan hasil yang baik. Oh gitu. Berarti ada 3 jalur darat, 2 jalur udara, 1 sama jalur laut ya Bung ya? Ya. Seperti itu ya Bung ya? Oke. Jalur gaib nggak bisa Bung. Siapa tahu ada jalur gaib ya. Jalur tol langit belum bisa ya Bung ya? Tiba-tiba ngilangan. Iya. Jadi ya itu tadi sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada dan bisa memantau tayangan podcast ini, sebaiknya urungkan saja niatnya untuk mudik selama mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei, karena petugas di lapangan tidak main-main karena ribuan petugas sudah dikerahkan. Berarti kita benar-benar berperang melawan corona. Semoga dengan banyaknya petugas sedikit banyak dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona. Apalagi ada mutasi-mutasi yang sudah kita bicarakan sebelumnya, mutasi-mutasi virus baru ya Bung ya? Ya. Ya, itu Bung. Oke Bung, kita lanjut ke berita berikutnya Bung. Sepertinya berita ekonomi dulu Bung ya? Boleh. Triwulan pertama 2021 ekonomi turun 1,58%. Ini gimana Bung ceritanya Bung? Ya, dari berita yang kita pantau yang telah diterbitkan di Radar Bengkulu cetak, bahwa ini dari hasil perhitungan Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu ya, BPS. Memang di sini disebutkan terjadi penurunan Bung ya, sebesar 1,58%. Namun tadi setelah kita baca redaksionalnya seperti apa, ternyata itu dibandingkan dengan triwulan pada tahun 2020. Sekarang kan 2021 nih. Ya. Nah, dibandingkan di triwulan 2020 itu cenderung naik. Iya. Cenderung naik 3, berapa tadi itu. Kita lihat dulu datanya, karena kalau bicara data ini tidak bisa sembarangan Bung ya. Iya, benar Bung. Ya. Harus textbook. Ya, menurut Kepala BPS Provinsi Bengkulu Bapak Win Rizal, bahwa perekonomian Provinsi Bengkulu triwulan 1 ini memang mengalami penurunan sebesar 1,58%, ya kan? Nah, namun kata beliau,
ini dibandingkan pada triwulan 1 tahun 2020 yang tumbuh sebesar 3,65%. Artinya triwulan 1 2020 Kita tumbuh. 3,65. Iya. Kayak gitu. Turun sedikit berarti ya Bung ya. Kalau Ya, sekarang ya. kalau bahasanya di redaksionalnya di sini ya turun kayak gitu Turun. ya. Ini pasti akibat pandemi juga Bung ya, pandemi Covid. Ya lagi-lagi ini juga disebabkan salah satunya ya adanya pandemi COVID-19 dampak ini dari COVID, ya. aktivitas berkurang ya kan seperti Iya, itu iya. kan. Karena banyak yang kerja dari rumah ya Bung ya. Iya. Pembatasan segala macam Ya. ini. Ya. Oke Di Bung. sini juga disebutkan Bung, kita runutkan benar ini soalnya data, Iya. jangan sampai ada ketersinggungan informasi sehingga nanti menjadi bahan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan bully terhadap berita ya kan. Bully atau hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ya, kata Bapak dari BPS ini, Bapak namun minta. jika dibandingkan triwulan 4 tahun 2020, ekonomi Provinsi Bengkulu tumbuh 0,59%. Masih ada tumbuhnya. Iya, masih ada tumbuhnya artinya di sini kan. Ya ini hitung-hitungan secara statistik seperti itu. Iya. Lagi-lagi sahabat, kita di sini bincang-bincangnya memang singkat sekali untuk menyampaikan informasi permulaan sehingga sahabat ketika ingin mendalami informasi ini bisa lihat di Radar Bengkulu edisi cetak Kamis 6 Mei 2021 atau klik di Radar Bengkulu online. Insyaallah di situ sahabat akan mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait soal ekonomi turun 1,54% atau naik 0, berapa tadi? 0, sekian. Tak bisa Bung kasih 0,59% ya, seperti apa nanti 0,59%. mungkin ahli-ahli ekonomi dapat juga memahami kondisi-kondisi yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Saya kira itu Bung ya, terlalu panjang bicara soal data ini Bung, kita khawatir salah nanti. Nah, benar juga Bung ya. Nah. Benar ya. Oke Bung. Ya. Jadi itu tadi sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada. Lagi-lagi seperti yang sudah ditekankan oleh Bapak Wakil Pimpinan Redaksi tadi, bagi yang belum puas silahkan dibeli koran Radar Bengkulu edisi Kamis 6 Mei 2021 atau di klik Radar Bengkulu online, di situ sudah ditampilkan. Oke Bung, lanjut Ya. ke berita berikutnya Bung, ke soal statement gubernur ini Bung. Statement gubernur minta bupati wali kota serius soal vaksin. Ya. Nah, silakan Bung. Ini juga tindak lanjut dari imbauan pemerintah pusat bahwa pelaksanaan vaksin harus selesai, maksudnya harus sesuai dengan yang dipesan, harus habis. Ya. Jangan sampai vaksin itu kadaluarsa sehingga bisa Ya. digunakan ya seperti itu. Ya. Artinya sesuai target ya Bung ya, harus sesuai target. Ya, sesuai target yang dipesan. Ya. Misalnya dipesan 10 ya harus habis 10. Iya. Berarti jangan sampai menumpuk ataupun expire nanti Bung ya. Jangan sampai expired. Oke. Jadi itu tadi sahabat, sesuai dengan pesan Pak Gubernur. Sebenarnya ini pesan Pak Presiden melalui Pak Gubernur kepada bupati dan wali kota untuk maksimal vaksin ini ya, serius Ya. soal vaksin. Ya. Ya. Seperti kemarin Bung, saya juga divaksin, vaksin yang kedua dari pemerintah kota Bung. Ternyata seperti itu Bung penjelasannya Bung. Ya, benar. Harus mencapai target katanya Bung. Harus capai target. Hmm. Karena ini kan sudah dibeli menggunakan uang negara, tentunya harus dipertanggungjawabkan. Iya. Ya, seperti itu kan? Iya, benar Bung. Selain itu Bung, ada juga timbul pertanyaan ini nanti Bung, mungkin bisa di running oleh teman-teman wartawan lapangan besok. Nah, kalau misalnya teman-teman yang sudah vaksin, apakah boleh mudik juga Bung? Atau misalnya tetap tidak boleh begitu ya? Ya, vaksin itu yang saya tahu ya. Iya. Vaksin itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh, benar. Artinya bukan kebal terhadap corona. Nah, bukan kebal terhadap Apalagi COVID. corona sudah bermutasi. ada varian-varian, ada bentuk-bentuk baru. Ya, mungkin yang kita suntikan ke tubuh itu vaksin jenis corona yang A. Ya, Ya, corona yang B
berkeliaran. Gitu. Artinya apa? Di sini memang pemerintah juga menekankan selain vaksin, masyarakat juga dituntut untuk mematuhi protokol kesehatan, menjaga kesehatan, menjaga istirahatnya, kurangi yang galak begadang, kurangi, ya seperti itu kan. Yang selama ini kurang minum air putih, saat ini perbanyak minum air putih. Yang selama ini jarang mandi, sekarang harus wajib mandi. Iya kan Bung? Minimal 2 kali sehari, minimal itu. Minimal selepas beraktivitas di luar. Ya, selepas beraktivitas di luar balik mandi. Misalnya pergi ke undangan pesta, mandi itu. Balik dari pesta usahakan mandi dan pakaian yang tadi kita bawa keluar langsung dicuci. Langsung ditempatkan di tempat cuci gitu kan. Langsung bilas mandi. Nah, berarti pengalaman Bung ya? Ya memang seperti itu. Jadi, alhamdulillah memang itu gaya hidup sehat juga. Efeknya memang sangat terasa ketika kita benar-benar menjalani protokol kesehatan. Seperti itu. Berarti sekarang udah menjadi tren Bung ya? Sudah dari mana-mana, dari jalan, dari dan mana-mana. Itu tren positif menurut saya. Tren positif, kita wajib cuci tangan, kita wajib untuk menggunakan masker. Ya masker itu juga Bung, selain juga terhindar dari virus, masker juga terhindar dari debu. Dari debu. Ya, sambil diminum nggak apa-apa Bung? Ya. Kita santai saja Bung. Jelasnya seperti itu saya kira. Artinya di sini menjaga kesehatan tubuh juga merupakan peran penting menangkal terjangkitnya virus di tubuh kita. Seperti itu Bung. Benar. Berarti apalagi dihubungkan dengan teman-teman yang Muslim, kebersihan sebagian dari iman katanya Bung ya? Iya, kita sudah di Muslim sudah diajarkan seperti itu. Ya, kayaknya wajib. Hukumnya sekarang itu wajib bersih. Wajib bersih. Ya, Oke, itu tadi sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, lagi-lagi ditekankan untuk tetap maksimal melaksanakan protokol kesehatan. Pun yang sudah vaksin jangan abai, mentang-mentang sudah vaksin bebas berkeliaran, tidak. Itu yang sudah vaksin itu diberikan sedikit kekebalan untuk melawan virus corona, tapi bukan berarti sangat kebal berarti, karena masih bisa tertular. Jadi kemungkinan besar yang sudah vaksin pun tidak boleh mudik. Ya, kemungkinan besar yang sudah vaksin pun tidak boleh mudik. Karena harus tetap di daerah masing-masing begitu. Oke Bung, kita lanjut ke yang berikutnya Bung. Ke soal yang mahasiswa ini Bung. Ya, mahasiswa ya. Pertanyakan soal BBM kenapa naik terus ini Bung. Silakan Bung, disampaikan selintas Bung. Ya, sahabat kita dari kaum intelek ya, mahasiswa menggelar aksi di kantor Gubernur Provinsi Bengkulu. Mahasiswa mempertanyakan terkait BBM. Sini tuntutannya ya meminta untuk mencabut Pergub nomor K324 kalau tidak salah di sini ya. Artinya di sini ada permintaan mencabut peraturan gubernur. Seperti yang kita ketahui ya, peraturan gubernur itu tercipta dari proses paripurna, ya kan? Atas kesepakatan anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Artinya ketika ada permintaan cabut pergub, ini juga harus dibahas lagi dengan pihak DPRD Provinsi. Nanti bunyinya revisi pergub yang ada. Seperti itu ya, mudah-mudahan saja hasilnya benar-benar memuaskan semua pihak, hasilnya benar-benar transparan ya Bung ya. Mudah-mudahan ya, semoga saja dengan aktivitas ini semua mendapat jawaban yang memuaskan. Berarti memang fungsinya, salah satu fungsi dari teman-teman mahasiswa ya melakukan fungsi kontrol Bung ya. Ini fungsi kontrol dari kawan-kawan kita mahasiswa yang intelek. Apa istilahnya Bung kalau dulu-dulu itu Bung? Agen of change ya Bung ya? Agen of change Agen of change ya. Jadi harus benar-benar kritis mahasiswa ini untuk melakukan kontrol sosial kepada pemerintah begitu. Terkait soal BBM ya mungkin teman-teman mahasiswa sudah
menyaksikan sendiri ada antrian, misalnya ada segala macam di pom bensin itu, ya itu harus dikritisi semua ya Bung. Ya. Supaya bisa berjalan secara maksimal. Oke. Kita lanjut Bung. Siap. Ke berita berikutnya Bung, yang sudah dipilih oleh teman-teman redaksi Radar Bengkulu Cetak. Itu dari Polda Bung. Ya. Polda pantau objek wisata jelang Lebaran. Nah, biasanya usai Lebaran, memang beberapa objek wisata itu selalu diserbu oleh masyarakat kita yang ingin bertamasya, Bung. Bagaimana Bung pantauan teman-teman Polda ini, Bung? Ya, ini balik lagi ke tadi ya, ke hasil imbauan pemerintah pusat dan Mabes Polri, TR-nya turun ke semua polda-polda yang ada di Indonesia, termasuk Bengkulu, ya menyikapi terkait guna menekan lonjakan COVID-19 lagi. Jadi Polda Bengkulu juga menindaklanjuti TR itu Bung ya, TR atau apa namanya? Telegram rahasia berarti ya. TR. Nomor STR ini ya dari Mabes Polri menindaklanjuti itu. Polda dan jajaran juga menempatkan personil di sejumlah lokasi wisata ya Bung ya. Ya sahabat, ini semua upaya pemerintah Provinsi Bengkulu, upaya pemerintah Provinsi Pusat, Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kota dan aparat penegak hukum guna menekan angka COVID-19. Ya, kita sama-sama berdoa upaya-upaya ini membuahkan hasil yang baik sehingga kita benar-benar terbebas dari yang namanya virus COVID-19 ini, Bu. Apapun itu kita support saja selagi memang itu menguntungkan kesehatan kita. Kita hindari dulu, kita ikuti aturannya seperti apa. Semoga ya balik lagi seperti tadi, seperti semula, aktivitas kita normal lagi. Ya saya kira terkait berita ini juga sebagai informasi permulaan bagi sahabat-sahabat semua yang akan melaksanakan merayakan hari kemenangan Idul Fitri tahun 2021 ini. Iya. Berarti itu sahabat Radar Bengkulu, kalau misalnya ingin bertamasya ya harus tetap memperhatikan prokes juga begitu, daripada nanti ditegur ataupun ditangkap oleh petugas, kan nggak enak. Kita sudah ingin bertamasya ternyata kita ditegur oleh petugas, kan kurang seru itu. Jadi sahabat Radar Bengkulu tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Yang berikutnya Bung, ya, soal pembangunan jaringan ETLE dari dana hibah. Ini gimana maksudnya Bung? Silakan Bung, selintas Bung. Yang ETLE Bung. Ya Bung, dengan adanya COVID-19 ini kan, salah satunya juga diminta agar kita mengurangi kontak fisik langsung. Kontak fisik langsung, bukan berkelahi, bukan. Misal selama ini kan petugas Satlantas dalam menertibkan pengendara yang melanggar itu kan bertemu langsung tuh. Mengikuti perkembangan zaman, mengikuti new normal ini kan ada strategi penilangan elektronik. Tilang elektronik. Tilang elektronik. ETLE di sini merupakan kepanjangan dari Electronic Traffic Law Enforcement. Oh begitu. Atau tilang elektronik. Tilang elektronik. Menjawab hal itu, Polda Bengkulu tentu koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota Bengkulu, kayak seperti itu kan. Guna menyiapkan anggaran yang ada, karena untuk membeli alat itu tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Estimasinya anggaran dibutuhkan itu sekitar 8 miliar Bu. 8 miliar. Apakah nanti teknisnya 50% ditalangi pemerintah provinsi, 50% pemerintah kota, itu perkembangannya saya sahabat nantikan saja di Radar Bengkulu edisi selanjutnya. Terus apakah dia nanti ditempatkan di mana saja misalnya Bung ya? Ya nanti insya Allah akan jelas
titik-titiknya di mana. Jangan pula nanti mentang-mentang sudah tahu titik-titik CCTV-nya, sahabat malam berupaya mencari jalan-jalan yang lain gitu kan. Intinya menggunakan helm, melengkapi identitas tubuh itu penting. Iya. Karena kita tidak tahu yang namanya bala, ya kan, rezeki itu tidak tahu sama sekali. Saat kita berkendara tanpa ada identitas, orang akan kebingungan. Ini orang mana, namanya siapa, alamatnya mana, orang keluarganya siapa, seperti itu kan. Ketika ini terjadi kecelakaan, maaf Bung ya. Iya, nggak apa-apa Bung. Kita pahit-pahit namanya dulu kita. ini berdasarkan pola pikir saya. Pola pikir saya. Ya, ketika sahabat berkendara hendaknya melengkapi dengan identitas diri lah, setidaknya KTP, SIM, surat motornya, SIM, STNK. lalu gunakan helm, diceklek gitu kan. Tambah lagi sekarang menggunakan masker. Itu gunanya, manfaatnya untuk pribadi masing-masing kita. Iya. Berarti kalau kita berkendara harus mempersiapkan administrasinya ya Bung ya. Minimal identitas diri. Iya Bung. Taruhlah misalnya KTP, SIM, STNK. Kalau BPKB gimana Bung? Nggak usah dibawa ya Bung? BPKB boleh dibawa kalau mau digadaikan. Iya Bung ya. Iya kan? Boleh juga ya. Kalau mau digadaikan ya bawa. Kalau mau gadaikan nanti orang nanya apa mau digadaikan gitu kan. Atau BPKB-nya kan masih di bank atau di mana atau di pembiayaan kan, nggak usah dibawa dulu. Iya benar juga. Ya, berarti itu tadi sahabat Radar Bengkulu sudah ditekankan oleh Bung Wakil Pimpinan Redaksi kita, Bung Syariah Muhammadin, untuk selalu membawa identitas diri kemanapun Anda bepergian. Karena identitas diri ini sangat penting. Kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, orang cepat mengetahui kita berasal dari mana, sehingga orang bisa menghubungi keluarga kita atau keluarga terdekat kita. Iya. Ya, begitu Bung ya? Iya. Sepertinya yang terakhir yang cukup dinanti-nantikan oleh sahabat Radar Bengkulu mungkin terkait dengan aroma politik Pilwakot yang saat ini sudah mulai bergerak nih Bung. Ya. Seperti kita ketahui, teman-teman Radar Bengkulu cetak sudah memilih judul berita yang cukup menarik nih. Pilwakot 2024 siapkan Dewi, Dedi, Teuku dan Mardianti. Ini PAN Provinsi Bengkulu yang bicara Bung melalui sekretarisnya Denpol yang sudah mengangkat 4 nama yang figur yang terkenal dan sekarang sedang menjabat sebagai anggota legislatif di Provinsi Bengkulu dan DPR RI. Nah ini Bung, kalau sesuai dengan isi berita, keempat nama ini memiliki apa ya Bung? Memiliki kans untuk menang gitu Bung ya? Ya, jadi begini, hasil dari wawancara sahabat kita di lapangan kepada Sekretaris DPW PAN Provinsi Bengkulu, Bung Dempo Esler, beliau menyampaikan bahwa memang untuk saat ini PAN memproyeksikan 4 nama yang digadang-gadang akan maju pada Pilwakot 2024. Digadang-gadang? Digadang-gadang. Bukan dikadang-kadang ya? Bukan dikadang-kadang. Kalau dikadang-kadang itu bahaya. Mudik. Ya, yang mudik yang dikadang-kadang. Ya, di sini kita balik lagi ke topik pembicaraannya. Ya, silakan Bung. Memang semua partai memiliki semangat yang sama untuk memajukan Kota Bengkulu. Di sini PAN memang telah menyebutkan 4 nama tadi. Ada Ibu Dewi Kuryati, ada Bang Dedi Wahyudi, ada Kanda kita Tengku Zulkarnain, kemudian Ibu Haja Mardianti. 4 nama ini sudah sangat familiar di tengah Provinsi Bengkulu. Yang saya sebutkan saja bahwa Ibu Dewi Kuryati ini sudah beberapa periode menjabat sebagai anggota DPR RI. Artinya dia mampu mempertahankan konstituennya, mampu meyakinkan konstituennya sehingga kembali terpilih sebagai anggota DPR RI. Tentunya sosok yang seperti ini juga bisa diandalkan dalam proses Pilwakot nanti, Bu. Lalu kemudian ada Bang Dedi Wahyudi, ya incumbent. Saat ini Bang Dedi menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bengkulu dan sudah sangat familiar juga di tengah masyarakat Kota Bengkulu, karena Bang Dedi sering terjun langsung menemui masyarakat terkait persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat. Lalu ada Kanda kita Tengku Zulkarnain. Tengku Zulkarnain ini juga anggota DPRD 2 periode, Bung. 2 periode ya? Daerah pemilihan Kampung Melayu Slebar. Artinya apa? Mereka ini juga memiliki kemampuan dalam meyakinkan
dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Lalu Bung Dempo juga menyebutkan nama Ibu Haja Mardianti SH. Ibu Haja Mardianti ya. Ya, Ibu Haja ini juga anggota DPRD 2 periode, pernah juga menjabat sebagai ketua PAN Kota Bengkulu dan mampu meraih 7 kursi pada masanya, sehingga sangat memungkinkan beliau ini diunggulkan oleh PAN untuk maju di Pilwakot 2024. Ya. Namun demikian, masih berdasarkan isi berita, Bung Dempo Esler juga memahami bahwa 7 kursi yang saat ini diperoleh oleh PAN tidak bisa digunakan ketika Pilwakot berlangsung di tahun 2024. Artinya apa? Teman-teman di Partai Amanat Nasional akan kembali berjuang memikat hati masyarakat pada Pileg 2024 awal, Bung ya? Iya, iya. Perolehan kursi di Pileg 2024 awal itulah yang akan menjadi tolak ukur, ya. Iya. Tolak ukur partai apakah mampu mempertahankan 7 kursi atau mungkin menambah kursi atau mungkin berkurang, begitu ya. Kata Bung Dempo, ketika PAN Kota mampu mempertahankan 7 kursi, artinya di Pilwakot 2024 PAN bisa mengusung sendiri, Bung. Bisa mengusung sendiri, ya, ya. Calon wali kota dan calon wakil wali kotanya. Wakil wali kota, Ya, berarti sepaket langsung ya, Bung? Ya, tanpa koalisi mungkin bisa jadi, ya kan? Iya, tanpa koalisi jelas. Nah, untuk itu selaku sekretaris DPW PAN Provinsi Bengkulu, Bung Dempo mengingatkan, ya, Bung ya, mengingatkan kader-kadernya, mengingatkan kolega kerabat di PAN kota maupun kabupaten untuk berjuang maksimal di Pileg akan datang. Pileg 2024 ya. Iya. Berarti potensi PAN untuk meraih dukungan dari masyarakat saat ini sudah mulai digaungkan ya, Bu ya. Iya. Oleh politisi PAN. Nah, kita mendalami beberapa figur ini, Bung, sepertinya, Bung. Seperti misalnya Ibu Dewi Kuriati sudah, kalau nggak salah udah 3 periode dia, Bung. Ya. Beliau ini menjadi anggota DPR RI, Ya. Dapil Provinsi Bengkulu. Ya. Jadi berarti kalau beliau sudah 3 periode, berarti masa loyalnya tentu ada, begitu, Bung ya? Tentu, Bung. Tentu. Lalu Bung Deddy Wahyudi, kita ketahui juga seorang politisi yang aspiratif. Jadi cepat tanggap dan selalu hadir di tengah masyarakat begitu. Lalu juga ada Bung Tengku Zulkarnain yang sekarang diamanahkan menjadi ketua DPD PAN Kota Bengkulu. Ya. Lalu ada Ibu Haja Mardianti. Jadi keempat nama ini memang saat ini ditawarkan oleh PAN untuk ditawarkan. Dilihat kualitas dan kinerjanya saat ini mungkin. Ya, kita melihat saja sahabat semua ya. Kita nantikan perkembangan dari isu politik Provinsi Bengkulu dari semua partai. Insya Allah nanti wartawan kita di lapangan juga akan mewawancarai dari Partai Golkar, Demokrat, Nasional Demokrat, Nasdem, dan Partai PKB juga, ya kan? PDI Perjuangan, PKS, semua partai yang memiliki perwakilan di Provinsi Bengkulu insya Allah akan diwawancarai oleh sahabat kita Iwan Supratman, sehingga rasa penasaran sahabat setia Radar Bengkulu Cetak dan Radar Bengkulu Online dapat terjawab. Iya. Ya, saya kira semua partai memiliki strateginya masing-masing. Iya. Artinya di sini Sekretaris PAN Provinsi Bengkulu, Bung Dempo, telah menawarkan 4 nama ini loh. 4 nama yang diproyeksikan atau disiapkan atau ditawarkan kepada masyarakat Kota Bengkulu untuk maju di Pilwakot 2024. Iya. Namun demikian sahabat, jangan hanya terpatok pada 4 nama karena namanya politik ini biasanya dinamis, Bung. Iya, sangat dinamis ya, Bung. Sangat dinamis. Untuk itu perlu sahabat mengikuti informasi ini lebih jauh, lebih dalam, karena mengapa bisa saja nanti di detik-detik akhir nama-nama ini mungkin saja mengerucut jadi satu. Mengerucut jadi satu atau bahkan bisa bertambah ya, Bung? Atau mungkin bisa bertambah. Karena juga mengukur ini ya, Bung ya, survei ya. Survei dan kemampuan
popularitas dan segala macam. Popularitas dan segala macam ya. Berarti itu tadi ya Bung ya. Gebrakan pertama dilakukan oleh PAN Provinsi Bengkulu. PAN Provinsi Bengkulu. Kemungkinan besar untuk ke depan juga dari partai-partai lain juga akan dibahas oleh teman wartawan kita di lapangan dan diangkat figur-figur yang layak ditawarkan kepada masyarakat sebagai alternatif pilihan ke depan. Nah Bung, sepertinya Bung kalau kita panjang untuk membahas Pilwakot mungkin ada mata acara tersendiri Bung ya? Ya. Karena kalau kita membahas politik sepertinya tidak ada habis-habisnya itu Bung, karena titik koma terus nggak ada matinya. Jadi Bung, apakah ada closing statement Bung karena sudah di akhir acara ini Bung? Ya, terima kasih Bung GM Radar Bengkulu Online. Benar seperti yang dikatakan Bung GM, kalau ketika bicara politik itu tidak ada titiknya, semua koma. Artinya di sini apa? Khusus di edisi cetak Kamis 6 Mei kita mengangkat statement dari Sekretaris DPW PAN Provinsi Bengkulu. Ya. Mungkin saja pada 7 Mei, 8 Mei atau seterusnya kita juga akan mengangkat rencana atau proyeksi dari partai-partai yang lain seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi sahabat, nantikan saja perkembangan informasi dari kami Radar Bengkulu edisi cetak dan Radar Bengkulu edisi online. Nanti akan kita bincang-bincangkan juga. Ini sebagai informasi permulaan bagi sahabat sehingga menjadi tahu siapa lah yang bakal maju nih kelak. Nah, seperti itu kan. Ya. Paham juga track recordnya, ketika ada plek di hati ya silakan dipilih. Ya. Yang terlalu dini ya bicara pilih, tidak pilih ya. Walaupun masih lama itu. Walaupun masih lama ya pelajari dulu. Saya kira closing statement saya seperti itu tadi. Sahabat juga bisa menyimak berita-berita daerah seputar dana desa, perkembangan pembangunan di desa, karena pemerintah Provinsi Bengkulu miliaran rupiah mengucurkan setiap bulannya, setiap tahunnya ke desa-desa Bung. Ya. Desa yang ada di Seluma, desa yang ada di utara, desa yang ada di Kabupaten Kepayang, Muko-Muko, Rejang Lebong, semua insya Allah kita terbitkan di Radar Bengkulu edisi cetak. Benteng satu lagi Bung. Oh iya, Benteng, silakan saja sahabat membacanya, memilih berita yang mana yang ingin dipahami betul ya, silakan saja. Kami menawarkan sejumlah berita juga dari daerah-daerah, saya kira itu. Oke, sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, demikianlah hasil bincang-bincang kita dengan Wakil Pimpinan Redaksi Radar Bengkulu Cetak, Bung Syariah Muhammadin atau lebih kerennya Bung Ari atau nama gaulnya Bung Ari Data. Beliau sudah memberikan informasi selintas terkait dengan berita-berita yang sudah dipilih oleh teman-teman redaksi Radar Bengkulu Cetak yang akan terbit pada Kamis 6 Mei 2021. Kami tidak akan berpanjang lagi. Bila dalam penyampaian kami tadi ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun menyinggung perasaan sahabat semua, kami berdoa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Tuhan kami mohon ampun dan kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.